Halo Sobat Trader, jumpa lagi di Forex Energy. Pada kesempatan ini saya membuat satu video tentang time frame besar untuk euro dan berdasarkan beberapa sudut pandang, dan saya berharap bahwa video ini dapat menambah wawasan dari teman-teman trader, dan selamat mengikuti. Oke teman-teman, ini adalah pasangan mata uang dari Euro USD. Ini adalah time frame monthly ya. Ini ada time frame monthly. Jadi saya memberikan satu sudut pandang, dan saya menggunakan beberapa indikasi yang akan menambah satu data buat kita semua. Dan saya mulai dari harga pembukaan tahun 2018. Tahun 2018 itu harga itu berada di kisaran 1.2. Ini merupakan angka psikologis di 128 pembukaan Januari ya, ini ya, Januari 2018, dan kita melihat di sini harga sudah meretest. Artinya di sini terjadi keseimbangan, harga berbalik ke arah 2018 dan belum melewati. Dan pada bagian bawah di sini ada harga pembukaan 2019 di sini ya. Jadi ada kemungkinan bahwa euro akan mengalami penurunan sampai di area di sini pada bulan November atau bulan Desember nanti ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita perhatikan dari pola harga yang sebelumnya, ini adalah pembukaan tahun 2017. Di sini pembukaan tahun 2016, bisa dilihat di sini 2016, dan ini menjadi baseline, menjadi harga barrel atau batasan buat euro pada tahun ini ya. Kita melihat di sini ada empat buah candle yang swing low-nya itu swingnya ke arah lebih tinggi atau meninggi, sehingga menciptakan bias naik. Kita lihat di sini. Nah, polanya hampir sama dengan 4 tahun yang lalu ya. Ini tahun 2020, ini tahun 2017. Polanya kurang lebih sama ya. Tidak sama persis, tapi kurang lebih sama. Juga mengalami proses pembentukan harga yang kurang lebih sama, yaitu pada akhir tahun harga meretest harga pembukaan tahun 2015. Di kisaran harga 1205. Oke, di kisaran sini ya, kita melihat nih harga juga melakukan retest di akhir tahun, yaitu pada bulan September, dan dia pada bulan September ya. Jadi bisa dibilang polanya hampir sama. Dia sama-sama naik meretest. Ini juga naik meretest, dan harga kembali pada kisaran area resisten. Nah, teman-teman lihat di sini ada banyak shadow di sini. Ini merupakan resisten. Kita lihat di sini ya, harga terjadi rejection. Apakah tahun ini akan mengalami hal yang sama, bahwa harga mengalami retest pada area resisten yang saat ini menjadi support? Ini resisten menjadi support, di sini resisten menjadi support. Oke. Nah, jadi pada bulan November dan bulan Desember tahun 2017 harga naik kembali ke kisaran harga tingginya. Dan kalau melihat pada sudut pandang yang sama, berarti ini kemungkinan besar harga juga akan turun pada kisaran harga resisten ataupun kembali ke harga pembukaan 2019. Nah, di sini akan menjadi penentuan apakah ini dekat sekali dengan harga psikologis di 11.500 ya. Jadi ada, kalau dari sekarang kurang lebih sekitar 150 pips ke bawah. Oke. Di sini kurang lebih ya. Nah, kalau melihat dari momentum,
harga yang naik di sini terjadi koreksi, kemudian di akhir tahun dia melanjutkan kenaikan. Berdasarkan contoh ini, kalau kejadiannya persis, maka akan polanya seperti ini. Kalau sama persis ya, karena pasar ini nggak bisa ditebak. Jadi ini hanya satu sudut pandang saja. Kalau kejadiannya sama, akan seperti ini polanya. Karena ini harga di sini yang naik ini sebagai gelombang triggernya ya. Jadi ini impulsnya, impuls webnya ya. Kenapa? Karena harga sudah melewati harga tertinggi tahun 2019, juga melewati area rata-rata. Sehingga kalau kita membuat satu arsiran di sini, ini merupakan daerah tengah ya. Oke, ini merupakan daerah tengah di mana pada tahun ini harga dibuka di sini, di tahun 2020, di bulan Januarinya. Oke, 2000. Jadi ini merupakan daerah tengah. Nah, kalau kita tarik Fibonacci dari dasar penurunan kemarin, di mana angka nolnya nih? Oke, di harga ini berada di kisaran level 50% ya. Arahnya ke 50%. Jadi koreksi aja bisa sampai di daerah 115. Tetapi kalau misalnya kita ambil tarikan Fibonya dari bottom ini ke high yang di sini, ini jatuhnya di sekitar 38%. Oke, ini jatuhnya sekitar 38%. Oke, jatuhnya sekitar 38%. Jadi ya cukup masuk akal kalau dia terjadi penurunan seperti ini. Nah, ini titik-titik open tahun ini merupakan titik keseimbangan harga. Titik keseimbangan harga di mana pada prinsipnya harga itu akan berusaha untuk mencari titik keseimbangan, sehingga misalnya saya membuat satu contoh, harga turun. Nah, ketika turun sampai di sini dan closing harga ini, harga akan berusaha untuk kembali ke area yang sama. Mencari titik keseimbangan. Dari mulai open turun, katakanlah ini adalah candle merah. Mulai turun dan terjadi kenaikan, harga akan berusaha untuk menyamakan. Nah, inilah letaknya dari titik keseimbangan. Sehingga teman-teman kalau apabila terjadi kelebihan sehingga membentuk pola bullish engulfing melampaui, maka harga akan cenderung untuk turun mencari titik keseimbang sebelumnya. Kalau dia tidak masuk, berarti ini harga kembali cenderung untuk naik kembali dan naik kembali. Oke, tetapi kalau dia masuk ya, dia bisa aja menutup lagi seperti ini. Karena prinsip harganya adalah mencari titik keseimbangan dalam zona transaksi. Simpelnya sih begini. Nah, kalau saya tarik di sini, harga tertinggi ini ada sangkut pautnya dengan titik keseimbangan open tahun sebelumnya. Di sini adalah open tahun 2014 ya. 2014. Oke, 2014 dari tes, dan di sini ini kurang lebih jatuhnya di open tahun yang ini ya. Di sini ya, tahun 2003. Jadi harga bermain di dalam ruang ini. Harga ini bermain di dalam ruang harga ini. Dimana pada masa lalu juga di sini adalah daerah support resisten. Jadi bisa dibilang harga ini sekarang berada di zona 50% ke 60%-nya untuk trend besar ya. Ini harganya
yang garis yang kita buat. Kemudian kalau kita menarik menarik Fibonacci dari titik mulai naik di sini. Satu kelompok, dua kelompok, tiga kelompok, koreksi, lanjutkan tren besarnya sampai di titik high. Oke. Nah, di sini kita melihat ini harga retestnya di daerah 76,4% dari total kenaikan ya. Total kenaikan ini kemudian dia retracement sampai di 76,4. Kemudian harga retest lagi kembali ke area 50%. Jadi bisa dibilang di daerah sini adalah daerah 50%, harga titik keseimbangan. Harga tengahnya di sini ya, 50%. Di daerah zona merah ini adalah 50%. Pada bagian bawah di daerah 76,4 ini adalah juga harga tengah, support resisten open tahunan pada sebelumnya yang berfungsi sebagai area support resisten. Jadi harga berada di sini saat ini, di poin ini ya. Ini sudah berlangsung sekitar 5 tahun di daerah sini. Nah, ini mungkin gambarannya cukup besar ya. Cukup besar. Nah, sekarang kalau kita menarik satu trend line dari titik tertinggi di sini, kita hubungkan. Oke. Saya revisi resistennya kembali ke titik yang ini, titik tinggi yang kedua. Nah, sebenarnya di sini sudah terjadi breakout pada trend line, yaitu trend line descending trend line ini sudah terjadi breakout. Oke, jadi kemungkinan turunnya memang lebih condong untuk kembali ke area di sini, yang pada masa lalu merupakan golden number di angka 61,8. Oke, 61,8. Nah, itu kalau kita menarik dari sudut pandang ini, dari titik low ke titik high. Nah, yang di sini kita lihat di sini terjadi swing, yaitu dari kalau kita tarik trendline dari sini, kita hubungkan dengan ini membentuk higher low di sini ya, higher low, higher low, higher low, higher low. Jadi ini untuk sementara saat ini harga cenderung lebih memberikan arah dorongan yang menuju ke atas. Break trend line di sini sudah membuat harga rendah yang lebih tinggi. Oke. Nah, ini merupakan bias untuk bullish yang saya dapat ya. Nah, kalau pada proses penurunan kita melihat harga tingginya menurun, harga rendahnya menurun. Oke, harga rendahnya menurun. Nah, di sini kalau sesuai dengan skenario dari titik low ke titik low ini meninggi, ini akan terkoneksi dengan harga tinggi di sini ya. Jadi ini lower high dari penurunan, tetapi dia berfungsi sebagai high dari proses kenaikan tren ini. Jadi sini jelas di sini merupakan range transaksi dan ini merupakan daerah 50%. Ya, kemungkinan besarnya retestnya di sini nanti. Turun ke bawah, retestnya ke atas. Itu kalau skenarionya sesuai dengan arah. Sesuai dengan arah tren besarnya di sini. Karena secara tren besar ini merupakan retracing. Yang turun ini retracing. Retrace ya, tren besarnya ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan ini kan arahnya kan masih arah ke atas. Tren besarnya ya. Jadi kita simpulkan di sini harga naik, harga koreksi, harga naik, harga koreksi. Ya, ini entah terjadi berapa tahun kembali seperti ini. Oke, dengan catatan bahwa titik zona support ini tidak di breakout ke bawah. Kalau dia breakout ke bawah, ya skenario-nya akan berubah. Frame besar, dan sekarang kita lihat ke frame kecilnya. Frame kecilnya, saya tidak ganti
time frame kita lihat di daily ya. Nah, di sini kita di tahun 2019 bulan Januari, di sini ada high. Ini ada high dan ini sudah breakout. Ini sudah breakout. Nah, pada tren kecilnya di sini kita melihat di harga tingginya merendah. Kemudian harga rendahnya juga menurun. Nah, sekarang tergantung dalam 1 minggu ini reaksi pasar bagaimana terhadap fundamental pemilihan presiden, kemudian ada non-farm payroll juga ya. Tapi saya lihat sih kalau untuk awal pekan ini sih harga masih relatif berada di sini. Jadi gelombang yang perlu diantisipasi adalah pada daerah 38% di sini. Penarikan dari titik low ke titik tinggi di sini. Oke. Ya, kalau saya lihat sih saya lebih condong untuk long termnya ya. Untuk long termnya lebih cenderung ngambil ke arah atas daripada untuk ke bawah. Karena kalau yang ke bawah ini lebih sebagai retracement dari total kenaikan ini. Nah, ini kan masa pandemi yang berada di sini ya. Masa pandemi bulan Maret, Februari, akhir Maret. Jadi akan menjadi titik keseimbangan. Pada time frame 4 jam kita melihat di sini masih ada support daerah sini. Support daerah sini merupakan area pertahanan terakhir dari buyer yang ada di sini. Dan harganya masih dominan turun, masih ada sisa range di sini ya, dan belum ada pola yang mengkonfirmasi akan terjadi kenaikan. Jadi harga mungkin saja akan naik nanti, tetapi kita juga melihat titik keseimbangan yang berada di sini yang berfungsi sebagai resisten, support, dan ini merupakan zona konsolidasi pada Euro USD di intraday ya. Dan konfirmasi kenaikan baru akan terjadi kalau minimal gelombang terakhir ini itu ada terjadi breakout. Kalau selama belum ada kenaikan yang melebihi dari seller ini, ya harga kemungkinan lebih condong untuk sideways di daerah ini. Karena ini menjadi area konsolidasi untuk saat 1-2 hari ke depan daerah sini. Oke, itu pandangan singkat supaya memberikan manfaat buat teman-teman yang menonton video ini. Dan salam buat kita semuanya. Sampai jumpa pada video review berikutnya.